Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan Roma menghadapi Inter Milan ya. Di laga ini tim yang diunggulkan tim tamu Inter Milan ya. Terlihat di laga ini Roma dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Inter Milan dengan formasi 3-5-2 ya. Oke, sedikit melihat dari lineup pemain, ini ada 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Roma, sedangkan Inter di laga ini ada 3 pemain ya. Oke, peringkat sementara dari Serie A Italia, Roma berada di peringkat 2, Inter berada di peringkat 4 sementara. Untuk laga ini ada 2 kemungkinan. Inter bisa meraih kemenangan di kandang Roma ataupun 90 menit bisa berakhir di skor imbang. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Bayern Munich menghadapi Borussia Dortmund. Bayern Munich dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Dortmund dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat tuan rumah Bayern Munich ini ada sekitar 5 pemain mereka yang akan absen dan 3 pemain dari Dortmund ya. Dari klasemen sementara di mana Munich berada peringkat 1 dengan meraih 18 poin dari 6 laga ya. Sedangkan Dortmund berada di peringkat 2 dengan meraih 14 poin dari 6 laga. Untuk laga ini setelah mempertimbangkan kemungkinan laga akan ada 3 gol ataupun lebih ya, akan terjadi banyak gol untuk laga ini. Kemudian kemungkinan kemenangan masih berada di tuan rumah Bayern Munich. Di laga lainnya saya membahas pertandingan tuan rumah Burnley menghadapi Leeds United ya dari Liga Premier Inggris. Terlihat di laga ini Burnley dengan formasi 5-4-1, sedangkan Leeds dengan formasi 4-3-3 ya. Ada 3 pemain akan absen untuk rumah Burnley, sedangkan Leeds di laga ini ada 3 pemain. Dari klasemen sementara di mana tuan rumah Burnley berada peringkat 18 dengan meraih 4 poin dari 7 laga, sedangkan untuk kubu tim tamu Leeds berada di peringkat 15 dengan meraih 8 poin dari 7 laga. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar bisa kembali berakhir di skor imbang ya untuk laga Leeds menghadapi Burnley ya. Jadi untuk laga ini masih nampak baik berada di tuan rumah Burnley. Kemudian di laga lainnya dari Liga Premier Inggris saya membahas pertandingan Brighton menghadapi Newcastle United. Terlihat di laga ini Brighton dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Newcastle dengan formasi 4-3-3 ya. Tuan rumah Brighton ada 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Newcastle di laga ini ada 3 pemain. Dari klasemen sementara di mana tuan rumah Brighton berada di peringkat 12, sedangkan Newcastle berada di peringkat 11 ya. Kedua tim memiliki poin yang sama, hanya perbedaan dalam performa, mencetak gol dan jumlah kebobolan saja. Untuk laga ini masih berpotensi akan terjadi 3 gol, minimal 3 gol, bahkan bisa lebih untuk laga tuan rumah Brighton menghadapi Newcastle. Kemudian saya kembali ke Serie A Italia. Di laga ini saya membahas pertandingan Pisa menghadapi Verona. Terlihat di laga ini bisa dengan formasi 3 back ya, sedangkan untuk Verona juga formasi yang sama. Oke, untuk laga ini terlihat dari klasemen sementara dari Serie A Italia ini pertandingan papan bawah, Pisa berada peringkat 20 juru kunci dengan meraih 2 poin, sedangkan Verona peringkat 18 meraih 3 poin. Kedua tim ini hanya selisih 1 poin saja dari 6 laga ya. Beberapa pemain kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain yang akan absen. Dan untuk laga ini ada 2 kemungkinan. Kembali bisa berakhir dengan skor imbang atau kemenangan Verona, dan untuk skor kemungkinan masih di bawah 2 gol ya. Kemudian saya membahas di laga terakhir untuk laga Lecce menghadapi Sassuolo. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan itu tim tamu Sassuolo ya. Lecce dengan formasi 4-3-3, Sassuolo dengan formasi yang sama 4-3-3 ya. Oke, di mana tuan rumah Lecce ada 4 pemain mereka yang akan absen, begitu juga dengan Sassuolo dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Lecce berada di peringkat 15 dengan meraih 5 poin dari 6 laga, sedangkan Sassuolo berada di peringkat 9 dengan meraih 9 poin dari 6 laga. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar masih berpeluang untuk tuan rumah Lecce memberi kejutan untuk tim tamu Sassuolo. Laga masih terbuka lebar, bisa berakhir di skor imbang.